Kembali bersama kami memenuhi permintaan pihak terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi rumah Saguling dan rumah Duren 3. Majelis Hakim yang dipimpin Wahyu Imam Santoso pertama-tama mendatangi rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Jaksa dan pengacara para terdakwa juga turut hadir di lokasi di mana perencanaan pembunuhan diduga dilakukan. Usai dari rumah pribadi di Saguling, Majelis Hakim langsung mendatangi rumah dinas mantan Kadif Propam Polri di Kompleks Polri Duren 3. Hakim juga mengecek lokasi CCTV dan lokasi penembakan Joshua. Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk membuktikan peran para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di lokasi. Situasi atau kondisi tempat kejadian perkara, mulai dari Saguling di lantai 3, mulai dari di lantai dasar, sampai dengan di TKP di Duren 3 ini. Nah, artinya kami minta atau kami harapkan majelis dapat mempunyai pandangan atau setelah melihat langsung kondisi pada saat kejadian pada tanggal 8 itu. Artinya di mana posisi Ibu Putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan Ibu Putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu karena posisi tempat tidur itu terhalang oleh pintu kamar dan pada saat itu kamar tertutup. Dan untuk memperbarui informasi dari lokasi pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kita akan berjumpa dengan rekan Aya Nufus di kediaman pribadi Sambo Jalan Saguling dan rekan Yasmin Atania di rumah dinas mantan Kadif Propam di Duren 3 Jakarta. Kita ke Yasmin terlebih dahulu. Yasmin, apa saja yang sudah diperiksa oleh Majelis Hakim di sana? Silakan. Ya, selamat sore Juna dan juga pemirsa. Majelis Hakim beserta jaksa penuntut umum dan juga kelima penasehat hukum dari 5 terdakwa ini tiba terlebih dahulu mengecek di rumah Saguling sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian melanjutkan ke rumah dinas tempat saya melaporkan. Kami memantau dari tadi di sini mereka tiba sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dengan berjalan kaki karena memang jarak dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 ini kurang dari 500 meter sehingga mereka jalan kaki. Kemudian yang dipantau pertama ialah CCTV yang letaknya di pos satpam ini di pertigaan yang mengarah ke rumah dinas Ferdy Sambo. Adapun tadi yang dicek apa saja, ini tentunya adalah dari denah rumah, kemudian juga dari titik penembakan dan juga di lantai 2 rumah mereka. Mereka selesai tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan langsung meninggalkan rumah dinas ini. Adapun tadi dari pihak Majelis Hakim tidak melontarkan pertanyaan apapun karena ini murni adalah untuk tinjauan secara langsung melihat visual seperti apa lokasi TKP penembakan. Tapi tadi pasca selesai melaksanakan dari adanya pengecekan ini, tadi juga dari kuasa hukum terdakwa Putri Chandrawati sebenarnya ini ingin memastikan bahwasannya Putri Chandrawati tidak melihat dan juga tidak mengetahui adanya penembakan dikarenakan posisi tempat tidur yang terhalang oleh meja dan dalam keadaan tertutup. Sementara itu dari kuasa hukum Richard Eliezer ini merasa keberatan dengan statement tersebut dan juga menurutnya ini sangatlah tidak mungkin melihat situasi atau denah rumah yang terbilang tidaklah begitu luas sehingga tidak mungkin apabila tidak mendengar ataupun tidak melihat ada atau tidak mengetahui bahkan terjadinya peristiwa yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sekian Juno. Baik, Yasmin, informasi yang banyak sekali, beberapa poin yang cukup menarik dari tinjauan Hakim ke Saguling. Selanjutnya kita bergeser ke Duren 3, ada rekan Nufus, Aya Nufus di sana. Aya, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Juno dan juga pemirsa dapat kami laporkan di mana tempat saya melaporkan saat ini yakni berdekatan dengan rumah pribadi dari terdakwa FS dan juga PC, begitu yang mana kami dapat menginformasikan ini kami berada sedikit jauh dari rumah kediaman karena tadi media tidak diperkenankan untuk kembali meliput sesudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Nah, untuk pemeriksaan di Saguling yakni rumah pribadi sendiri begitu Juno dan juga pemirsa ini
dilaksanakan atau dimulai sekitar pukul 2:25 waktu Indonesia Barat, di mana pemeriksaan ini dimulai ketika Hakim Ketuai tiba di lokasi. Begitu. Untuk pemeriksaan di rumah pribadi sendiri ini meliputi salah satunya adalah pemeriksaan di lantai 3 yang mana ini merupakan ruangan penyimpanan senjata. Begitu. Kemudian juga ada sejumlah poin begitu yang diperiksa dalam pemeriksaan kali ini, yakni dengan tujuan untuk mengklarifikasi sejumlah poin, salah satunya yaitu tudingan dari Richard Eliezer terkait dengan CCTV yang ada di rumah Saguling begitu, dan juga pos jaga depan maksud kami di rumah Saguling, bahwa Richard Eliezer mengatakan DVR di lantai 1, 2 dan juga di lantai 3 begitu sejak awal di rumah Saguling ini tidak dapat disimpan ke DVR, namun nyatanya ini DVR telah disita oleh tim penyidik. Selain itu juga pemeriksaan ini juga untuk menuding terkait dengan keterlibatan PC pada saat perencanaan terjadi, di mana rumah pribadi ini diduga merupakan tempat di mana para terdakwa melakukan perencanaan untuk pembunuhan Brigadir J. Demikian Juno dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Aya Nufus, dan sebelumnya ada Yasmin Natania melaporkan langsung dari TKP, dan selamat bertugas kembali. Kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi, berharap kasus pembunuhan Brigadir Joshua menjadi lebih terang setelah majelis hakim menggelar pembuktian setempat. Ia juga buka suara soal pihak-pihak yang menyudutkan Eliezer terkait status justice kolaborator. Roni mengatakan keterangan Baradae tidak berdiri sendiri, melainkan ada kesesuaian dengan keterangan terdakwa lainnya. Keterangan klien saya bukan keterangan yang berdiri sendiri. Ini perlu kita luruskan. Keterangan klien saya didukung dengan keterangan saksi yang lainnya. Oke, kita runut lagi ya dari awal ya. Pertama, ketika disampaikan bahwa isolasi mandiri itu bukan di rumah Bangka. Klien saya pertama kali menyampaikan seperti itu, dan itu diperkuat dengan keterangan saksi yang lainnya. Saksi yang dari petugas swab, kemudian saksi yang dari para ART yang menyampaikan bahwa isolasi itu bukan di rumah Duren 3, tetapi di rumah Bangka. Nah, itu keterangan klien saya yang tidak berdiri sendiri. Yang kedua, terkait dengan keterangan klien saya diperintah tidak berdiri sendiri karena apa? Ada juga saudara Ricky Rizal yang menyampaikan bahwa dia dipanggil sama saudara Ferdi Sambo ke lantai 3. Di situ keluar perintah atau penawaran. Itu juga pun jelas sesuai dengan keterangan klien saya. Dan yang ketiga, keterangan klien saya terkait yang ada di ketika berpindah dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, itu juga pun disampaikan oleh Ricky Rizal sama Kuat Maruf di dalam satu mobil. Jadi keterangan klien saya ini tidak berdiri sini. Saya coba runut ya supaya ini mengklirkan ya. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permintaan tim penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk sidang pemeriksaan setempat. Apa tujuan pemeriksaan setempat ini dilakukan? Apakah hakim mencari informasi tambahan yang bertujuan menambah keyakinan hakim? Kita langsung berbincang dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Asmi Syahputra. Assalamualaikum, selamat sore Pak Asmi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Ya, terima kasih sebelumnya. Kita tahu ini ada istilah yang tidak familiar untuk banyak orang ya, publik, tapi setelah saya coba research, ini pemeriksaan setempat atau descente, koreksi kalau saya salah bacanya. Apakah ini lazim dilakukan Pak Asmi dalam hukum pidana? Ya, kalau bicara tentang dasar hukum dalam acara pidana memang tidak diatur tentang pemeriksaan setempat. Kalau kita ngebaca bahwa peradilan ini harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, mengacu pada asas legalitas pasal 3 Undang-Undang Acara Pidana. Meskipun demikian, dalam perkara-perkara tertentu yang sulit pembuktiannya, terjadi bertolak belakang keterangan antara saksi dan segala macam. Beberapa perkara pidana, baik tindak pidana, korupsi, tindak pidana umum juga, hakim melakukan pemeriksaan setempat guna untuk menguatkan hakim. Ini adalah satu diskresi hakim, selain memang ada permintaan tadi, diskresi hakim, dan juga fungsi peran aktif, karena dalam perkara pidana itu hakim itu adalah mempunyai peran aktif. Ini yang memang sedang dipergunakan atau sikap aktif
tadi guna mencari kepastian hukum karena berkaitan ditemukan ada beberapa keterangan atau beberapa titik, mungkin titik lokasi yang perlu meyakinkan hakim. Oke. Sehingga hakim lah, begitu ada permintaan kenapa tidak menggunakan. Ini adalah momen yang tepat yang memberikan keseimbangan kepada semua para pihak. Oke, Tentunya. dengan kata lain Pak Asmi ini opsi yang secara tidak langsung salah satu tools lah ya untuk membantu Ya. tadi keyakinan hakim. Dan ya deschente ini juga kalau saya lihat prakteknya sering digunakan untuk sengketa tanah, lahan seperti itu ya Pak Asmi. Tapi ini juga tujuannya tadi seperti Anda sebutkan. Kalau kita kembali ke keyakinan, fungsinya itu sendiri, memperkuat keyakinan, melihat secara terang lagi. Apakah menurut Anda dari hasil untuk hari ini, apakah hakim dapat mendapatkan perspektif baru atau hal-hal yang sebelumnya tidak terbayangkan karena kita tahu sidang dilakukan di ruang sidang seperti itu? Ya, karena ada waktu orang visual, karena memang melihat berkas perkara, Baik. selama ini memang didengarkan dalam berkas perkara, dalam salinan berkas perkara, keterangan dalam persidangan. Tapi kalau orang itu langsung ke tempatnya, katakanlah kita melihat peta Jalan Soekarno-Hatta, Baik. tapi kalau kita langsung berada kaki kita, jiwa kita, fisik kita berada langsung di Jalan Soekarno-Hatta, ini bisa langsung lihat, oh di sini ada toko ini, di sini jarak ini ada tempat ini lagi. Nah, ini yang sedang dilihat, disisir oleh hakim secara manusiawi tadi, secara keterangan-keterangan saksi tadi, ini secara tidak langsung hakim melihat ini gitu. Nah, hakim melihat suasana ruangan, jarak antar ruangan yang kemungkinan secara manusia yang ada di situ atau orang-orang yang ada di situ seharusnya tahu. Sehingga kalau dia tahu kenapa kemarin ngomongnya tidak tahu, kalau memang ini patut diperdengarkan atau patut bagi seorang ini adalah layak didengarkan, tapi kenapa orang itu tidak bisa dengar gitu. Nah, di sini lagi-lagi hakim menguatkan untuk konstruksi sebelum nanti keyakinannya karena unsur-unsur pasal nanti juga sangat berpengaruh terhadap apa yang hari ini diamati oleh hakim. Baik, jadi dengan kata lain ibaratnya ini kita tadi ya Pak, bahwa memang CCTV dirusak dengan keterangan yang berbeda-beda, ibaratnya puzzle. Ini bagaimana hakim mendapatkan perspektif baru agar akhirnya bisa menyusun puzzle yang beragam ini bisa jadi sempurna, seperti itu. Benar, ini yang memang sedang digunakan oleh hakim. Jadi kesesuaiannya dia melihat dengan kondisi real di lapangan. Jarak dari ruangan ini, jarak antara tangga ke sini, jarak titik antara ini, patut pengamatan orang secara kasat mata, patut pendengaran orang yang ada di situ tentunya, ini layak untuk didengar. Tapi kenapa ini tidak dia sampaikan dan terjadi keterangan yang berbeda atau bertolak belakang? Baik, menarik Pak, karena ini dengan kata lain ya publik dan saya pun sebagai jurnalis memahaminya bagaimana hakim tadi memerlukan banyak logics ya, facts seperti itu hingga akhirnya nanti ada keyakinan yang bisa dikeluarkan di final nanti di hasil. Pak Asmi kita jeda dulu. Kita masih punya satu segmen lagi, ada beberapa pertanyaan menarik masih terkait deschente ini dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.